Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurjana dengan NIM 20080760031. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana penerapan mengenai teori konstruktivisme. Sebelum kita mengetahui contoh penerapan konstruktivisme, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengkaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuan dapat dikembangkan. Adapun ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme diantaranya, yang pertama, menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Yang kedua, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Dan yang ketiga, memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. Dan masih banyak lagi ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme lainnya. Nah, berikut salah satu contoh penerapan teori konstruktivisme. Tulis tersebut terdapat gambar cacing tanah. Apa sih yang kalian ketahui tentang cacing tanah itu? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Cacing tanah adalah cacing terbentuk tabung dan tersegmentasi dalam filum Annelida. Baik, terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Cacing tanah merupakan hewan invertebrata dari filum Annelida. Bu, saya. Cacing tanah adalah hewan dari filum Annelida, kelas Oligochaeta. Benar sekali. Jawaban dari kalian semua tepat sekali, yaitu cacing tanah merupakan makrofauna tanah yang berperan penting sebagai penyelaras keberlangsungan ekosistem yang sehat, baik untuk biota tanah, hewan, maupun manusia. Lain dari pengertian dari tiga orang tadi, apa sih yang kalian ketahui gitu? Seperti ciri-cirinya atau mungkin jenis-jenis cacing tanahnya. Ada yang tahu? Tanah itu memiliki ukuran sekitar 95 sampai 150 segmen ya, Bu? Benar sekali. Nah, di sini Bu akan mencontohkan mengenai 3 jenis cacing tanah yang sering dibudidayakan. Yang pertama, cacing tanah Asia atau Pheretima. Yang kedua, Pheryonyx. Dan yang ketiga, Lumbricus. Ketiga jenis ini menyukai bahan organik yang berasal dari pupuk, kandang, dan sisa-sisa tumbuhan. Nah, yang tadi disebutkan yang memiliki ukuran sekitar 95 sampai 150 segmen itu, yaitu merupakan cacing tanah Asia. Klitelumnya terletak pada segmen 14 sampai 16. Tubuhnya berbentuk gilik panjang dan silindris dengan warna merah keunguan yang termasuk Pheretima, cacing tanah merah, dan kalung. Selanjutnya ada cacing tanah jenis Pheryonyx. Memiliki jumlah segmen antara 75 hingga 165, di mana klitelumnya terletak di segmen 13 dan 17. Cacing ini berbentuk gelik ungu tua hingga merah kecoklatan, tapi cacing ini membutuhkan pemeliharaan yang lebih serius saat diternakan. Cacing terakhir yaitu cacing jenis Lumbricus. Cacing jenis ini lebih unggul karena tingkat produktivitasnya tinggi, misalnya penambahan berat badan, produksi telur atau anakan, dan tidak banyak bergerak. Cacing tanah jenis Lumbricus mempunyai bentuk tubuh pipih. Jumlah segmen yang dimiliki sekitar 90 hingga 195, di mana klitelum terletak pada segmen 27 sampai 32. Biasanya cacing jenis ini kalah bersaing dengan yang lain sehingga tubuhnya lebih kecil, tapi bila diternakan besar tubuhnya bisa menyamai atau melebihi jenis lain. Nah, dari jenis tanah yang disebutkan tadi secara spesifik,
pemilihan cacing apa sih yang cocok untuk dikembangbiakan? Ayo, siapa yang mau menjawab? Menurut saya jenis cacing tanah Asia, Bu, karena lebih mudah untuk didapatkan dan dibudidayakannya. Dari diskusi yang telah disampaikan tadi, apa sih yang kalian ketahui mengenai cacing tanah tersebut? Dan apakah kalian tahu apa saja manfaat dari cacing tanah itu? Saya tahu, Bu, manfaatnya. Seperti untuk memancing ikan, jadi cacing tanah tersebut menjadi umpannya. Karena saya sering melihat ayah saya sering melakukan itu. Benar sekali. Selain itu, salah satu fungsi utama cacing tanah yang signifikan bagi kelestarian lingkungan adalah melalui kemampuannya dalam meningkatkan tanah. Tanah yang ditempati cacing tanah memiliki daya serap air hingga 10 kali lipat lebih tinggi. Lorong-lorong yang dibuat oleh cacing ini juga bermanfaat sebagai ruang aliran materi-materi alami yang dapat menyuburkan tanah dengan dibantu oleh air hujan. Ini hasil diskusi tentang cacing tanah. Nanti kalian tulis di kertas cacing tanah apa yang ingin kalian budidayakan dan apa saja alasannya. Setelah itu nanti kirim ke ibu jawabannya. Mungkin cukup sekian materi pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.